sini. Tapi tau gak, dulu ya, Janet ini aku pernah syuting video klipnya dia. Iya. Duo dia racun. dulu jadi produser ya, kalau Luna jadi sutradara. sutradara, bener. Sutradara, waktu itu aku ikut label ya. Iya. Ikut label, terus Kak Luna jadi sutradaranya. Dan itu pertama kali, wow. Gak nyangka loh, seorang Luna Maya dengan hasil video klip dangdut tuh pada saat itu, aku gak nyangka, kok bisa ya ngedirect dangdut dan itu hasilnya luar biasa. Itu dangdut pertama aku loh. Wow. Nombok lagi, asal lo tahu ya, nombok. Cerita dong. Gimana? Jadi sama label bikin iya budgetnya 27 juta. Hah? 27 juta? Gila, diambil keren. Ya udah ambil. Ya gue nggak digaji dong, udah pasti. Iya, bener. Terus gue mau ini. Ya udah akhirnya nombok. Nombok 10 juta. Serius? Bisa gitu ya? Jangan janjian kayak telepati gitu ya. Kok aku bisa? Warnanya Sama bisa, ya. kita sehati. Baik, duduk. Ya ampun. Ada orang weh di sini weh. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Tadi ngeliat orang nggak di sini? Kelihatan. Nggak ada, bener. Kita bukan pos keamanan ya, dilewatin aja Ibu. Tadi padahal aku sebelum masuk sini aku baca-baca dulu loh. Iya, memang. Ini kan studio baru. Iya. Memang di sini harus kita hormati penunggunya. Oh ya ampun. Dan penunggunya suka syuting bareng. Oh gitu, nongkrong juga sama-sama gitu Iya, ya. kadang-kadang suka nanya juga. Ikut campur ya, udah mulai ikut campur. Tapi masalahnya digaji nggak? Oh, enggak. Oh alhamdulillah kalau gitu ya. Cuma dikasih kembang. Sama menjadi. Apa jadi? Tapi emang bener dulu ngamen. Iya. Tahu nih, beneran. Ngamen enggak Nggak percaya, percaya. cakep begini masa ngamen, iya nggak sih? Janet yang pakai gerobak itu. Dulu aku pernah, jadi ikut gerobak dorong. Itu kan kalau itu Di biasanya mana? sama OM namanya, Orkes Melayu. Orkes Melayu. OM bukan om-om, Om-om ya. bukan. Bukan, di Orkes kalau Melayu. Di Orkes Melayu. Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Jadi zaman dulu itu biasanya orang itu lebih tertarik kalau misalnya nggak bikin panggung besar, itu bikin gerobak gitu. Kecil-kecil gitu. Kecil-kecil gitu, terus bikin acara yang sepetakan gitu, nggak ada panggung gitu loh. Ini diajak ngobrol bisa? Bisa. Paham ya? Bisa. Ah iya, Ini diajak bisa. Ya. Diajak ngobrol bisa, diusir juga bisa diusir. Ajak jalan nggak apa-apa, ajak jalan. Tapi Janet, jangan diajak jalan, nggak ada duitnya. Kan yang ada kita yang boncos ya? Ya. Enggak, walaupun nggak berasa nyaman, paling nggak kalau jalan sama aku berasa aman. Kak Luna, aku pernah Tuh. ketemu sama dia tau kan? Di mana? Tahu kan? Iya. Ngomong yang jujur. Oh. Dulu loh Asandi, jadi Kan kalian pernah PDKT? Ah serius? Ini kalian PDKT? Tanya dong. Akbar, Apa? Akbar, Pernah? Percaya nggak? Pernah jadi pacar saya, pernah jadi istri saya, pernah jadi adik saya. pernah. Oh di sinetron. Tapi gini-gini, tahu nggak bedanya kamu sama kipas angin? Apaan tuh? Apa tuh? Kalau kipas angin kan nganginin ya. Iya. Kalau kamu ngangenin, Seneng banget lo ya. Hari ini bener-bener seneng banget aku. Abis dijatuhin, dinaikin. Jatuhin, Biasanya abis dinaikin, dijatuhin lagi. Diinjek habis ini. Tapi tau gak, dulu ya, Janet ini aku pernah syuting video klipnya dia. iya. Dan Duo dia racun. dulu jadi produser ya. Kalau Luna jadi sutradara. sutradara, bener. Sutradara. Waktu itu aku ikut label ya. Iya. Ikut label, terus Kak Luna jadi sutradaranya. Dan itu pertama kali, wow. Gak nyangka loh, seorang Luna Maya dengan hasil video klip dangdut tuh pada saat Iya. itu, aku gak nyangka, kok bisa ya ngedirect dangdut dan itu hasilnya luar Itu biasa. dangdut pertama aku loh. Wow. Nombok Serius? lagi, asal lo tahu ya, nombok. Cerita dong. Jadi
ya namanya kan Membantu baru support. meniti karir sebagai sutradara ya. Kan kita bener-bener. pengen bikin portofolio Portofolio, ya bener. banyak gitu. Ya kita Oh. lagi mau syuting film lagi video Video klip dangdut. klip, heeh. Oke namanya Duo Racun. Apa lagunya dulu? Jack, Kenapa Jack? Kenapa Iya. Jack Kamu Duo Racun ya? Iya. Baru tahu. Pernah dengar. Pernah jadi personilnya juga Mas Andi? Keracunan. Kirain. Bukan. Soalnya kan ganti-ganti personil. Oh iya, terus habis itu kamu yang baru ya? Betul. Udah dong bikin, iya budgetnya 27 juta. Hah? 27 juta? Gila, diambil Ya keren. udah ambil. Ya gue nggak digaji dong, udah pasti. Iya, bener. Terus gue mau ini mau nih. Ya udah akhirnya nombok 10 juta. Serius? Bisa gitu ya? Dan pada saat itu kan kita yang namanya artis kagak tahu ya. Tapi jujur ya dari pagi sampai selesai Kaluna standby loh. Nah iyalah, masa kagak standby gue? Saudara. Standby terus abis gitu orangnya tuh nggak suka yang apa namanya yang bikin nggak nyaman di lokasi kan. Iya. Syutingnya tuh panas-panasan. Belum lagi banyak ada hujan dan segala macem. Tapi dia stay cool aja tapi tetap dia tuh enak diajak ngobrol. Pertama kalinya Udah first- jujur aja. First impression aku ketemu Kaluna tuh kayak gitu kayak Masya Allah, gak nyangka ya dia bisa jadi sutradara Dia terus bisa dengan lihat tuh. attitude-nya yang humble gitu, enak banget serius. Bu, itu waktu masih banyak waktu luangnya. Oh gitu, kalau Lah sekarang sekarang. gimana emang? Salah Bar. Apa tuh? Dulu tuh gue lagi terkenalnya Masih Bar. kok sempet-sempetnya Bu Luna? Itu kan pengen meniti karir di jalur yang berbeda. Pertama kalinya aku baru tahu loh. Iya. Sutradarain lagunya dangdut. sorry. pula. Iya, lagi setelah kasus. Makanya. Iya. Bener. Banyak waktu kosong. Banyak. Kok sempet-sempetnya Bu Luna nungguin? Next time bikin video klip kita dong. Boleh siapa? Itu Boleh. duo apa sama Narji. Udah bubar. Baru mau dibikinin video klip kan? Perasaan datang waktu itu berdua. Makanya, habis masuk partai. Masuk partai. Ya, gitu lah. Emang itu kenapa bubar juga? Itu waktu itu juga Iya. masuk partai yang itu. Enggak sih sebenarnya pada saat itu ternyata kalau di duo banyak tantangannya. Ya, Jadi susah ya. dua kepala dengan Ya ini salah satu contoh. Iya betul. Iya. Dan ternyata kita menyadari balik lagi ke diri sendiri. Oh ternyata kita nyamannya itu sendiri solo. gitu. Iya pada saat itu yang nggak ada yang yakin loh label-label kayak aduh Janet mah jangan solo nggak kuat gitu. Terus aku nyuguhin lah lagu di Reject itu. Dari Bandung aku cari pencipta lagu, nemulah lagu di Reject. Oh, jadi Setelah, booming. alhamdulillah itu bener-bener nggak tahu gimana caranya Allah gitu kayak Rezeki ngasih lah ya. ajaibnya doa, tek tiba-tiba lagu di Reject itu viral, terus juga dipaduin sama penampilan aku yang emang agak Unik ya? gimana? Rambut Unik. warna-warni Iya, ya? bener. Itu butuh keberanian banget sih pada Ya, saat itu. mungkin itu keberanian itu datang waktu ngamen dulu itu udah ketempa nggak sih? Iya. Betul. Jadi ternyata salah satu yang menurut aku ilmu yang penting untuk seorang entertainer selain dia punya skill nyanyi yang bagus, attitude yang bagus, pengalaman tuh bener-bener ngajarin kita banget. Kita tahu nih poinnya. Yang itu tadi poin dari Iya. Mas Sandi. Oh sama. Harus muka tembok. Iya bener. Ini. Muka tembok jadi nih. Waktu di OM gitu ada muka tembok gitu ya. Iya. Jadi waktu nyanyi gerobak itu kan memang banyak orang yang kayak mandang sebelah mata. Terus jenjang karirnya pada saat itu kan bingung ya kalau penyanyi kemana, kayak gini mau kemana, gitu ya. linknya gimana dan segala macem. Akhirnya berbagai kerjaan tuh aku cobain Kaluna. Dari mulai jadi penyanyi dangdut yang gitu, yang apa Gerobak, orkes Melayu, sampai pernah jadi operator telepon di salah satu bank. Keren. Halo, iya. Selamat Halo. siang, dengan siapa? Ada yang bisa dibantu? Iya bener banget. Jadi Coba kayak, suaranya gimana? Ayo. Gimana kalau ngangkat telepon? Halo. Halo. oh ini nasabahnya nih. Iya, iya, nasabahnya nih ceritanya. Halo. Selamat pagi dengan Jenita Janet, bisa dibantu? Halo. Iya, selamat Halo. pagi dengan Bapak siapa? Mohon maaf Bu, sinyal jelek nih Bu. Halo. Halo. Iya. Iya. Ada nggak sih, ini aku pengen tahu gitu. Kalau tadi kan Sandi kan bilang dia diusir dari MRT gitu. Oh iya. Kalau waktu sama OM itu ada nggak yang sampai ekstrim atau yang lucu atau yang sedih atau Kurang ajar yang adanya. ajar? Yang Apa pengalamannya?
Mungkin kalau yang sedih ya kalau dulu pas di OM tuh aku ngerasa setiap dapat bayaran tuh kayak seneng banget walaupun itu kayak cuma 30.000, 40.000. Pada saat itu aku Sekali manggung tuh 30.000. iya kelas 1 SMP. Jadi bener-bener masih belajar banget. Dapat segitu aja tuh, aduh alhamdulillah karena bekal sekolah aku aja cuma 10.000 kan. Jadi wah aku punya 20.000 lagi yang lain. Bisa buat 3 hari ke depan ya. Betul. Bisa Nah, sekolah 3 kali lah ya. bisa 3 hari. Kan 3 sekarang. kali. Kan Gimana sekali. 30.000 sekolah 3 kali? Kan dia bilang bakal sekolah 10.000. Dapatnya dia 30.000. Berarti kan bisa sekolah 3 kali. Oh iya, ya udah. Sekolah 3 kali SD, SMA, SMP. Balik SD, SMP, SMA. Terus tapi seneng ya. Ada nggak kalau dari kalian gitu, dari hasil ngamen, barang yang kalian beli, yang kalian masih simpen dah sampai nih, sekarang? kalau dulu pernah beli apa di Jerman dengan hasil ngamen? Wah udah hilang tuh kayak itu barang. Hah, itu barang udah hilang. Beli apa ya? Beli tiket pesawat dari misalnya mau pulang ke Indonesia. Dari hasil ngamen? Iya. Tiket pesawat terus liburan ke Bisa liburan loh. Oh, bisa traktir liburan. adik-adik. Iya. Tapi di sono gitu ya. 20 juta ngamennya hasilnya. Kan 30.000. Iya, saya punya teman dulu, jadi dia juga ngamen di MRT, orang Czech Republic. Ya. Nah dia itu dia ngamen dan dia bangun rumah di Czech Republic. Dari ngamen. Nah, dia punya rumah, bangun rumah dari Luar biasa. Tapi emang orang ngamen tuh luar biasa. Iya. Dia kalau naik mobil selalu selamat. Kenapa? Selalu pakai sabuk pengamen. Ini dia.